Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Mari bersama kita datang malam hari ini kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Dia. Dan saya percaya malam hari ini 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, disitulah Tuhan hadir buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas perlindungan-Mu, terima kasih atas kasih setia-Mu yang tidak pernah habis bagi setiap kami Tuhan. Dan malam hari ini, melalui ibadah doa malam ini kami datang kepadamu. Kami rindu sungguh-sungguh kepadamu Tuhan, memuji dan menyembah. Dan kami tahu Engkau ada di tengah-tengah setiap kami. Kehadiran-Mu itu yang akan mengubahkan, bahkan memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari sama-sama naikkan pujian. Manakah aku dapat menjauhi roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung. Kami percaya tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini
datang malam hari ini Tuhan, merindukan hati. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar yang di ujung bumi. Kami percaya tangan-Mu menuntun setiap kami Tuhan, menuntun selalu bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, dan bawaku mendekat. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, sungguh dahsyat kuasa-Mu. Kedua tangan Bapak Ibu, katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Oh Yesus, bawaku mendekat kepadamu Tuhan. Hadirat-Mu itu yang kami perlu. Mari buka hati-Mu, kami rindukan Engkau, kami perlukan Engkau. Engkau segalanya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Kiarama shikarama, kiarama shikarama, haleluya. Kami Tuhan merindukan hati-Mu, mencari wajah-Mu.
Shikara Shikara, ini hati kami, ini rindu kami, bersekutu denganmu. Kami percaya malam hari ini Tuhan, seberapa jauh kami tengah meninggalkan Engkau, tidak mengutamakan Engkau mungkin dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih-Mu sanggup menarik setiap kami kembali kepadamu Tuhan. Biar malam hari ini kami buka hati kami, berserah penuh kepada Tuhan. Kami merindukan hadirat Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Biar Engkau hadir menjamah mengawat setiap kami. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Mari Engkau yang merindukan kehadirannya, mari malam hari ini buka tanganmu, sembah Dia. Yesus, kami rindukan Engkau lebih dari segalanya. Tiada yang lain seperti hadirat-Mu. Haleluya. Oh, ini setiap kami, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Ya Rabbi sekarang. Haleluya. Kirara pasikara rabara, shikara rabara, shikara rabara, shikara rabara. Apapun keadaan kami malam hari ini Tuhan, Tuhan yang hadir menjamah mengawat setiap kami. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Shikarabara. Shikarabara. Terima kasih Yesus. Sebab kami mengasihi-Mu, kami datang malam hari ini Tuhan. Dan kami rindu persembahkan pujian yang dari hati kami untuk Tuhan yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Ku mengasihi-Mu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihi-Mu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu.
Hosana bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu Saudara, ku pujikan bersama. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Katakan sekali lagi Bapak Ibu. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Katakan hosana bagimu, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, ku katakan hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus. Mari sambil kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku, katakan hosana bagimu. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat. Hosana di tahta Maha Kudus. Ku memuji, ku sembah Kau Allah. Satu kali lagi Bapak Ibu sendiri katakan, hanya tertuju pada Tuhan pujian kita. Hosana. Mari angkat tinggi-tinggi kedua tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Biar Yesus dimuliakan, Yesus disanjung, Yesus ditinggikan. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu.
Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau Bapa kami, Engkau sahabat kami, bahkan Engkau segalanya bagi kami. Malam hari ini bahkan untuk selama-lamanya Tuhan, hanya nama-Mu yang kami sembah dan kami muliakan. Lewat pujian kami, lewat hidup kami Tuhan, biar semuanya memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang lebih layak selain Engkau Tuhan Yesus. Di tempat ini yang kami sembah dan kami muliakan, tidak ada nama lain yang boleh kami sembah selain hanya nama Yesus. Sebab itu kami serukan hosana bagi-Mu ya Raja. Oh Kau segalanya, oh Kau segalanya. Haleluya. Mari angkat suaramu bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Muliakan dan senangkan hati Tuhan. Tidak macam haleluya. Oh Yesus. Kirala patakana masyikara patakara. Korala wasyikara patakara. Kirala wasyikana patakara parala. Kalau kami berkata kami mengasihi-Mu, kami akan terus memuji-muji nama-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun hidup kami Tuhan, tidak akan berpengaruh terhadap sikap kami terhadap Engkau Yesus. Kau tetap bagian kami yang terpenting. Kau tetap bagian kami yang terindah Tuhan. Kinarala patakama syikarala patakarala bara. Hiarala wasyikarala patakarala. Seberapa banyak Kau mengasihi Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Biar tidak hanya di mulut saja. Biar tidak hanya saat kita bernyanyi. Tapi biarlah dengan sungguh-sungguh saat kita memuji Tuhan. Semua tertuju pada Tuhan. Kurala patakama shikanarala barala barala barala. Hirala barala bashikarala patakarala patakara. Hinawashanarala. Oh Yesus, Kau saja ya Tuhan. Kau saja ya Tuhan yang kami kasihi, yang kami cintai, yang kami beri sembah, yang kami beri syukur, yang kami muliakan. Haleluya. Kau saja ya Tuhan. Kau saja ya Tuhan. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tahta maha
Maha Kudus, ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Katakan Bapak Ibu Saudaraku, Hosana bagimu. Hosana memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Mari bersama-sama kita pujikan Hosana bagimu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Oh yang mengasihi Tuhan, mari bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Sampai selama-lamanya Engkau Tuhan, bagian terindah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, mari bersama katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, bagi nama Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku, mari bersukacita bersama, sebab kita punya Tuhan Yesus yang setia. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan satu kali lagi Bapak Ibu. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh, oh. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Amin. Satu kali lagi Bapak Ibu. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Mari sambil kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Tinggalkan diriku di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Sekarang Bapak Ibu sendiri nyanyikan. Ada satu sobatku. Amin. Tak pernah dia, dalam keadaan apapun Dia selalu setia. Amin. Waktu ku sendirian, Dia selalu. Oh mari bersyukur bersama. Katakan hey. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus
menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Satu kali lagi kita serukan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan nama Yesus ya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghiburku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus selalu baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yeay. Mari bersama katakan, yang berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolmu, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan tinggi-tinggi. Sungguh amat baik. Semua katakan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Amin, amin. Sebelum duduk, kasih salam kanan kirimu, katakan Yesus baik bagi engkau dan saya. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Yesus
Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Lagi katakan Yesus. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sama-sama katakan. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak akan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Nanti katakan Yesus. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Katakan yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Katakan yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Katakan yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Mari bersama kita kembali bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Sambil angkat tanganmu tinggi, katakan yang ku mau, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Ya Tuhan, bukan emas, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Satu kali lagi jemaat sendiri katakan, yang ku mau
Ini pujian kami Tuhan. Berkenan kepadamu, bukan emas, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik bukan hanya soal materi, bukan hanya soal berkat Bapak Ibu Saudaraku, tetapi yang terbaik saat kita boleh berjumpa dengan kekasih hati kita, satu-satunya yang sanggup menolong setiap kita, satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan setiap kita. Dan Dia adalah Yesus yang selalu ada buat setiap kita. Siapa yang kau yang percaya malam hari ini kita semua dikasih oleh Tuhan? Sejenak bukalah kedua tangan kita kepada Tuhan malam hari ini. Ambil waktu beberapa menit Bapak Ibu Saudaraku. Katakan, inilah yang aku mau Tuhan. Kami mau pribadi-Mu itu terus tinggal di dalam hidup kami. Pribadi-Mu yang satu-satunya yang kami pegang, yang kami percayai, yang menjadi sandaran dan kepercayaan hidup kami. Kinamasyata karalabaralabarala. Namasyanamu, haleluya. Kami menyembah, kami berseru, Kaulah penolongku. Yesus, kinamasyanamu. Haleluya. Ku sembah, ku puji nama-Mu, ku berserah, ku percaya. Kinamasyanamu. Biarlah kehidupan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, sebab Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami Tuhan. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak atau permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Lagi sambil angkat tanganmu tinggi, katakan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Lebih sungguh lagi bersama, katakan kepada Dia,
Kau segalanya, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Namun Kau segalanya, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang indah yang datang atas kami, sehingga kami semua bisa datang di tempat ini memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu senantiasa. Biar hidup kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Engkau layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Malam ini kami bersuka cita di hadirat-Mu, kami berbahagia berkesempatan memuji menyembah-Mu. Lebih jauh lagi Tuhan, kami juga bersuka cita oleh karena kami diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu, belajar daripadanya dan melakukan dalam hidup kami. Tolonglah kami semuanya Tuhan. Kami mengaku kami orang-orang yang banyak kekurangan dan kelemahan. Seringkali waktu kami dengar firman-Mu kami bersuka cita, kami bersorak, kami berbahagia. Namun waktu kami pulang kembali kepada aktivitas kami, kadang-kadang kami lupa dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu tolonglah kami, Roh-Mu yang suci yang bersemayam di hati kami, mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu yang kekal itu. Tolong kami untuk kami melakukan kebenaran firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa yang baik, urapi kami semua tanpa terkecuali. Engkau menolong hamba-Mu ini ya Tuhan, tolonglah. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kepada Allah yang hidup, kami taklukkan hati dan pikiran kami di bawah salib Kristus yang kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang agung, kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini, malam yang baik kita belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita berjudul Keunggulan Kesetiaan Kristiani. Malam ini secara khusus kita mau belajar tentang kesetiaan. Tahukah Bapak Ibu bahwa kesetiaan kekristenan itu memiliki keunggulan yang luar biasa dibanding dengan istilah kesetiaan yang ada di luar sana. Kita punya keunggulan-keunggulan yang luar biasa karena apa? Karena firman Allah memberitahu Bapak Ibu dan saya, keunggulan kesetiaan dalam kekristenan datang dari Allah Roh Kudus. Kesetiaan kekristenan itu bukan produksi kita. Kesetiaan kekristenan bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Kesetiaan kekristenan datang dari Roh Allah yang suci. Karena itu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23 firman Allah berkata demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi Paulus di bawah ilham Allah Roh Kudus mencatat teks ini Bapak Ibu. Bahwa kesetiaan itu buah dari Roh Kudus. Nah, terjemahan bahasa Indonesia akurat, tepat Bapak Ibu. Buah roh ialah, bukan buah-buah roh. Kekristenan tidak mengenal buah-buah roh. Bapak Ibu harus cermat di bagian ini. Waktu Paulus mengatakan, tetapi buah roh ialah, dia pakai kata karpos. Os itu dalam bahasa Yunani akhiran tunggal. Kalau jamak dia pakai kata karpoi. Oi belakang itu jamak dalam bahasa Yunani. Tapi Paulus menggunakan karpos, os tunggal. Tetapi buah roh ialah. Jadi satu buah Bapak Ibu. Tetapi ada 9 rasa. Dan malam ini kita mau merenungkan bersama-sama rasa itu Bapak Ibu. Jadi satu buah dalam 9 rasa, ada rasa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Nah, cukup menarik kalau Bapak Ibu merenungkan bagian ini. Sebenarnya buah roh ini tidaklah berdiri sendiri-sendiri. Kasih sendiri, sukacita sendiri, damai sejahtera sendiri. Tidak Bapak Ibu. Kalau kita memahami satu buah dalam 9 rasa, maka tidak ada kasih tanpa sukacita. Tidak ada sukacita tanpa kesabaran. Tidak ada kesabaran tanpa penguasaan diri. Tidak ada penguasaan diri tanpa kelemah lembutan. Jadi buah roh ini dengan 9 rasa, satu buah dalam 9 rasa ini saling terkait. Mereka semua saling terhubung sebenarnya. Karena itu Bapak Ibu, malam ini kita mau merenungkan bersama-sama. Rasa yang kita mau menikmati bersama-sama malam ini adalah rasa kesetiaan. Dan kita tahu tidak ada satu rasa pun yang berdiri sendiri. Mereka bercampur bersama, terhubung satu dengan yang lain. Malam ini Bapak Ibu secara khusus kita mau merenungkan rasa kesetiaan. Kita ambil teksnya dari 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Allah berkata demikian, ayat yang ketiga dari 2 Timotius pasal yang kedua. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, kesetiaan sesuatu yang sangat sulit dicari. Setia. Raja yang besar yang pernah hidup, Salomo, mencari orang setia. Dia berkata, ada banyak orang baik, namun betapa jarang orang setia. Tuhan mencari orang setia. Ada banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, beberapa saja yang setia. Jadi Salomo mencari orang setia, Tuhan mencari orang setia. Dan kita tahu betapa mahal harga sebuah kesetiaan. Tapi malam ini kita belajar, keunggulan kesetiaan kekristenan berbeda. Kenapa? Karena kesetiaannya lahir dari buah roh, datang dari Allah Roh Kudus. Karena itu setiap anak Tuhan yang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat punya potensi, punya kemampuan, punya bibit unggul. Kita pasti akan mengalami kesetiaan seperti yang Tuhan minta dari hidup kita. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, pada awal abad 20 cukup menarik, ada sebuah surat kabar di London memuat sebuah iklan yang isinya begini Bapak Ibu. Diperlukan orang-orang yang mau bergabung dalam sebuah ekspedisi yang berbahaya. Gaji kecil, amat sangat dingin, berbulan-bulan dalam kegelapan, senantiasa berhadapan dengan bahaya maut, diragukan akan kembali dengan selamat. Penghargaan dan pengakuan tersedia apabila sukses. Cukup menarik iklan ini. Coba kalau iklan ini sekarang ada di koran atau televisi yang kita tonton, lalu memberitahu iklan model begini Bapak Ibu, siapa yang mau melamar? Coba multimedia tunjukkan iklannya. Di awal abad ke-20 iklan ini ada salah satu iklan yang paling menghebohkan dan mungkin yang terbesar dalam kata-kata yang cukup mengagetkan semua pembacanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, gaji kecil, amat sangat dingin, berbulan-bulan dalam kegelapan, senantiasa berhadapan dengan bahaya, diragukan akan kembali dengan selamat. Penghargaan dan pengakuan tersedia apabila sukses. Tapi tahukah Bapak Ibu, ribuan orang mendaftar. Ribuan orang rebutan, menyodorkan diri. Kenapa? Oleh karena yang membuat iklan itu bernama Sir Ernest Shackleton, seorang yang luar biasa, orang yang menaklukkan, seorang petualang yang menaklukkan kutub utara maupun kutub selatan, seorang yang luar biasa dihormati di Inggris. Sehingga waktu dia membuat iklan itu, ribuan orang berbondong-bondong mendaftar. Kalau lihat iklan itu, pernahkah Bapak Ibu mengingat Kristus pernah membuat iklan tentang dirinya? Barang siapa yang mengikut aku, pikul salib, sangkal diri, ikut aku.
Bahkan di beberapa tempat dia berkata, karena namaku engkau akan dianiaya. Karena namaku engkau akan menderita. Kristus memberi iklan yang sama. Dan kita tahu bersama-sama miliaran manusia datang kepada dia. Walau iklannya keras, tetap Kristus punya pengikut yang luar biasa. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, malam ini kita akan merenungkan bersama-sama Bapak Ibu. Orang-orang yang mendaftar itu kepada Sir Ernest Shackleton itu ribuan. Dan mereka setia luar biasa. Walau gaji kecil, kedinginan, penuh dengan bahaya, mereka setia luar biasa. Malam ini kita akan merenungkan. Pertama-tama saya ingin membawa pemikiran Bapak Ibu. Pertama, apa yang Alkitab katakan tentang setia? Sekurang-kurangnya 3 pemahaman kesetiaan dalam Alkitab Bapak Ibu. Jadi setiap kali ketemu dengan kata setia kira-kira pemahamannya seperti ini. Yang pertama, setia artinya awal sampai akhir. Itulah setia. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-6 firman Allah berkata demikian. Akal hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi makna kesetiaan di dalam Alkitab dipahami seperti ini. Awal sampai akhir. Allah yang mengerjakan sesuatu yang baik. Dia terus akan mengerjakan sampai akhir. Itu Allah kekristenan. Sekali dia memulai, dia akan menggarap sampai selesai. Itu sebabnya bahasa Alkitab kesetiaan itu awal sampai akhir. Yang kedua, pemahaman yang kedua atau makna yang kedua tentang setia di dalam Alkitab Bapak Ibu. Setia berarti menyelesaikan apa yang ditugaskan. Kalau Bapak Ibu baca Matius 25 ayat yang ke-21 berkata demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Matius 25 ayat 21. Kita tahu semua ceritanya bersama-sama. Kesetiaan yang kedua menurut Alkitab bukan hanya awal sampai akhir, tetapi menyelesaikan apa yang ditugaskan dengan tuntas. Bahkan dari teks ini kita bisa tambahkan, menyelesaikan dengan tuntas dan produktif. Itulah setia. Coba perhatikan Bapak Ibu perumpamaan ini. Ada 3 orang, kita tahu bersama-sama yang satu dikasih 1 talenta, lalu 2 talenta dan 5 talenta. Yang 2 jadi 4. Yang 5 jadi 10, sama-sama 100%. Untuk yang seperti ini, Tuhan Yesus mengatakan, engkau hamba yang baik dan setia. Perhatikan yang dapat 1 talenta. 1 talenta angka yang sangat besar. 1 talenta itu 1000 dinar. Kalau 1 hari upah kerja hari ini 50.000, jadi kira-kira 500 juta zaman sekarang. Perhatikan hamba yang ini, yang punya 1 talenta, dia setia. Dia tidak gunakan 1 talenta itu 500 juta itu di masa sekarang dengan kurs sekarang. Dia tidak gunakan untuk merusak dirinya. Dia tidak gunakan seperti anak yang bungsu. Pergi ke tempat-tempat pelacur, bermabuk-mabukan. Dia tidak gunakan untuk hal-hal yang sembrono. Dia simpan, dia setia, dia jaga. Dia tahu tuannya akan datang menagih, dia jaga. Tetapi enggak jadi apa-apa. Enggak produktif. Itu sebabnya waktu si Tuhan datang, Yesus mengatakan yang seperti ini adalah hamba yang jahat. Talentanya ada, uangnya masih tetap, 500 jutanya tetap, enggak dia gunakan untuk hal-hal yang aneh. Tapi yang seperti ini dianggap jahat. Jadi dari perumpamaan itu kita ketemu makna setia di Alkitab. Setia itu bukan hanya awal sampai akhir, tapi menyelesaikan apa yang ditugaskan dan produktif. Itu sebabnya untuk yang 2 jadi 4 dan yang 5 jadi 10, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepada mereka Tuhan berkata hamba yang baik dan setia. Yang cukup menarik, yang 5 jadi 10. Kemudian yang 1 diambil daripadanya ditambahkan kepada yang 10. Lalu Tuhan berkata begini, yang tidak punya daripadanya akan diambil. Yang punya kepadanya ditambahkan. Jangan heran kalau ada anak Tuhan kaya tambah kaya, kaya tambah kaya. Kalau lihat ada orang susah tambah susah, susah tambah susah. Jadi menurut Alkitab, pemahaman makna Alkitab tentang kesetiaan itu
Bukan hanya awal sampai akhir, tapi menyelesaikan apa yang ditugaskan dan produktif. Yang ketiga, makna yang ketiga dari Alkitab Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa itu kesetiaan menurut Alkitab? Yang ketiga dalam 2 Petrus 3 yang ke-9, itu menggenapi yang diucapkan. Melakukan yang dijanjikan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian dan seterusnya. Jadi apa itu setia? Menggenapi yang diucapkan. Melakukan yang dijanjikan, itulah setia. Jadi kita menemukan malam ini Bapak Ibu, makna setia menurut Alkitab ada 3 ini Bapak Ibu. Dari awal sampai akhir, menyelesaikan tugas sampai tuntas dan produktif. Lalu kemudian yang ketiga, melakukan yang dia janjikan. Menggenapi apa yang diucapkan. Izinkan saya berhenti di sini sebentar sebelum kita masuk poin khotbah kita. Ini masih pendahuluan, sabar Bapak Ibu. Sebelum ikut takbiran, sabar sebentar. Begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu bagian terakhir, menggenapi apa yang diucapkan. Itu adalah setia. Dan Alkitab memberitahu kita tadi Bapak Ibu, 3 tadi. Pertanyaannya, siapa yang bisa setia seperti itu? Awal sampai akhir. Menyelesaikan tugas yang diberikan, tuntas dan produktif. Lalu kemudian mengucapkan janji dan melakukan semuanya. Siapa yang bisa? Itulah sebabnya Bapak Ibu, keunggulan kesetiaan kekristenan di sini. Yang bisa melakukan cuman Allah Roh Kudus. Hanya Allah, semua ayat itu. Hanya Allah yang bisa melakukannya dengan sempurna. Dan Allah yang tahu kelemahan manusia menaruh rohnya dalam diri kita. Supaya rohnya itu membuahkan kesetiaan dalam diri kita. Siapa yang bisa menepati janji begitu akurat? Siapa yang bisa mengucapkan kata-katanya dan melakukannya dengan serius sungguh-sungguh? Betapa tidak mudah. Dan kalau ada anak Tuhan yang melakukan apa yang diucapkan, orang-orang yang berintegritas seperti itu, kita tahu ada roh Allah yang menyertai luar biasa. Nah Bapak Ibu, izinkan saya sedikit menyimpang. Begini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bicara tentang apa yang diucapkan, menggenapi apa yang diucapkan atau melakukan apa yang dijanjikan. Izinkan saya malam ini sedikit mengingatkan buat kita yang sudah menikah. Buat yang belum menikah, coba pikirkan ini dengan serius. Waktu kita datang dalam pemberkatan nikah kudus, ketika kita diberkati, perhatikanlah Bapak Ibu, kita berjanji kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, kita berjanji kepada pasangan kita. Kita akan setia, pertama kepada Tuhan, lalu kemudian kepada pasangan. Yang ketiga, kita berjanji kepada anggota keluarga besar yang hadir. Yang keempat, kita berjanji kepada seluruh umat Tuhan yang hadir sebagai saksi-saksi Allah dalam pemberkatan nikah kudus. Coba perhatikan, ketika seseorang mengucapkan janji nikah, maka dia mengucapkan kepada sekaligus 4 objek. Itulah sebabnya ketika seseorang kemudian melanggar janji nikah kudusnya ini, dia melanggar sekaligus 4. Kepada Allah, kepada pasangan, kepada anggota keluarga, dan kepada jemaat Tuhan sebagai saksi Tuhan yang hadir pada waktu itu. Perhatikan Bapak Ibu, karena itu kalau Bapak Ibu merenungkan perjanjian lama dengan baik, perhatikan perjanjian lama Bapak Ibu. Kalau ada orang Israel umat pilihan Allah, menyembah berhala, mereka dikutuk 4 keturunan. Tapi kalau ada umat Allah melanggar kesucian perkawinan sampai melahirkan anak, dikutuk 10 keturunan. Dianggap lebih jahat dari penyembah berhala. Pak, ini kan perjanjian baru. Bukankah darah Kristus mengampuni? Yes, saya setuju. Tapi yang saya ingin beritahu, Tuhan ingin memberitahu kepada kita, kalau sampai seperti itu hukumnya, berarti Allah sangat concern dengan rumah tangga. Berarti Allah sangat serius dengan rumah tangga. Itu sebabnya waktu kita mengucapkan janji Bapak Ibu, perhatikan setia artinya menggenapi yang diucapkan, melakukan apa yang dijanjikan. Waktu kita berjanji dalam pemberkatan nikah kudus, kita berjanji kepada 4 objek sekaligus. Karena itulah kita perlu merenungkan betapa pentingnya setia. Amin. Malam ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama 3 model kesetiaan Kristiani. Dari teks yang kita baca tadi Bapak Ibu, 2 Timotius 2 tadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Paulus memberi nasihat kepada Timotius.
anak kesayangannya, anak rohaninya, gembala sidang yang masih sangat muda, menggembalakan di gereja yang luar biasa. Di gereja di mana dia menggembalakan dulu, Yohanes pernah menggembalakan, Paulus pernah di sana, Petrus pernah menggembalakan di sana juga. Jadi penggembalaan Timotius adalah tempat di mana tokoh-tokoh penting. Dan beberapa sarjana mengatakan Apolos, si lidah emas, si macan mimbar itu pun yang khotbahnya jauh lebih bagus daripada Paulus, sering berkunjung ke gereja di mana sekarang Timotius menggembalakan. Gereja di Efesus. Dari gereja itu lahirlah 6 gereja lain dalam jemaat di kitab Wahyu itu. Dari Efesus berkembanglah kemudian 6 gereja yang lain Bapak Ibu. Kepada muridnya yang masih sangat muda sebagai seorang gembala sidang ini, nasihat ini datang. Paulus memberitahu kepada Timotius pentingnya kesetiaan. Lalu kemudian dia mengajarkan kepada Timotius tentang 3 contoh bagaimana kita bisa belajar tentang kesetiaan. Yang pertama dia beri contoh dari dedikasi seorang prajurit, lalu dia beri contoh tentang disiplin seorang atlet, kemudian dia memberi contoh tentang kerajinan seorang petani. 3 hal ini adalah sesuatu yang akrab di lingkungan Timotius di zaman itu. Prajurit, olahragawan, dan petani. Malam ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. 3 model kesetiaan Kristiani. Yang pertama Bapak Ibu, dedikasi seorang prajurit. Paulus mengatakan dalam ayat yang ketiga, ia mengatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bagi seorang prajurit, dedikasi seorang prajurit, perhatikan ini Bapak Ibu. Kesetiaan berarti sabar menderita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada di ruangan ini prajurit, dia pasti tahu apa yang sedang saya beritakan. Bapak Ibu boleh browsing di internet cari tahu. Bapak Ibu, prajurit itu dia harus sungguh-sungguh setia kepada negara. Dia harus sungguh-sungguh setia kepada komandan. Setia kepada undang-undang dan peraturan. Seorang prajurit hampir-hampir tidak punya pilihan. Saya ulang. Seorang prajurit hampir-hampir tidak punya pilihan. Apalagi di zaman Timotius hidup. Seorang prajurit tidak punya banyak pilihan dalam kehidupannya. Dia harus punya kesabaran yang kuat untuk terus menjadi prajurit yang setia. Mereka banyak menderita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya tidak promo, saya tidak kampanye, saya tidak pusing dengan politik itu Bapak Ibu. Tapi beberapa waktu yang lalu saya terharu, saya baca berita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Presiden memutuskan para babinsa di perbatasan itu Bapak Ibu dinaikkan gajinya 770%. Selama ini, hari gini, hidup di zaman sekarang, gajinya 1 bulan 300.000. Bukankah itu sebuah penderitaan yang tidak mudah? Keamanan negeri ini dipercayakan kepada mereka, tapi gaji mereka cuma segitu. Dan mereka harus sabar. Barangkali mereka sudah 20 tahun, 25 tahun mengabdi, sebentar lagi akan pensiun dengan gaji yang kecil seperti itu. Itu zaman sekarang. Bayangkan di zaman dulu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya Paulus memberi nasihat pentingnya kesetiaan seperti dedikasi seorang prajurit. Punya kesabaran yang luar biasa. Bapak Ibu, kita semua adalah prajurit-prajurit Kristus. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Nah perhatikan pentingnya punya sebuah kesabaran seperti seorang prajurit. Mungkin kau datang dengan kesulitan, dengan pergumulan. Engkau prajurit Kristus. Tapi engkau punya pergumulan-pergumulan kesulitan hidup yang tidak mudah. Mari kita belajar nasihat firman Allah. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kesetiaan bagi seorang prajurit adalah kesabaran. Jadilah orang-orang yang memiliki panjang sabar ketika situasi hidupmu tidak mudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu pelajaran yang kedua dari seorang prajurit, kita cepat Bapak Ibu. Pelajaran yang kedua dari seorang prajurit, dedikasi seorang prajurit, fokus. Ayat 4 mengatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Jadi bagi seorang prajurit zaman itu, kesetiaan diukur dari kesabaran. Yang kedua, kesetiaan diukur dari fokus.
Karena mereka sedang berjuang, mereka tidak boleh memusingkan diri mereka dengan soal-soal yang remeh-temeh. Mereka hanya akan memusingkan soal yang ada hubungannya dengan pertempuran mereka. Itulah gambaran yang Paulus berikan kepada Timotius dan gambaran yang sama yang datang kepada kita malam hari ini. Bapak Ibu, kita harus punya kesetiaan. Kalau dilihat dari dedikasi seorang prajurit, kita harus punya kesabaran. Kita harus fokus. Penting sekali fokus kepada Kristus. Hidup ini Bapak Ibu tentang engkau dan Kristus. Tentang saya dan Kristus. Penting sekali fokus. Perhatikanlah orang-orang yang fokus. Mereka menjadi orang-orang yang hebat. Renungkan ini baik-baik. Air itu biasa. Tetapi ketika air dimanfaatkan, dia dipadatkan, diberi tekanan yang keras, air akan menjadi senjata yang sangat mematikan. Sinar itu berharga dan baik luar biasa. Tetapi ketika sinar yang lembut, yang indah ini yang kita dengar dari atau kita lihat dari lampu, sorot lampu ini Bapak Ibu. Ketika dia dipadatkan, diberi tekanan yang keras, dia bisa jadi senjata yang sangat mematikan. Perhatikan sinar laser. Perhatikan semakin fokus sesuatu, semakin tajam dia. Jadilah anak-anak Tuhan yang fokus. Fokus kepada Kristus. Apa yang tanggung jawab diberikan kepadamu, fokus. Kerjakan sungguh-sungguh. Fokus kita akan menjadi senjata yang sangat tajam yang dipakai oleh Tuhan. Seorang prajurit harus fokus. Tidak ada pilihan bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kenikmatan hidup kita ketika kita fokus di dalam Kristus. Itulah kenikmatan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama merenungkan bagian ini. Kesetiaan atau dedikasi seorang prajurit, kesetiaannya diukur dari kesabaran. Yang kedua, fokus. Yang ketiga Bapak Ibu, mengabdi. Perhatikan ayat yang keempat mengatakan demikian. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit yang baik. Yang dianggap setia ketika dedikasinya muncul dalam sebuah pengabdian. Perhatikan yang saya katakan tadi. Prajurit Babinsa di perbatasan sana cuma bergaji 300.000. Pengabdian. Satu kali saya pelayanan ke Solo, Betani Solo. Saya jalan-jalan di Keraton Solo. Kemudian saya sewa satu tour guide. Jadi dia bawa saya ke semua ruangan, dia terangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian dia sempat cerita tentang para abdi dalam di Jogja. Tahukah Bapak Ibu gaji mereka hari gini? Hari gini, sekarang ini. Gaji mereka, ada mereka dari kecil bercita-cita ingin mengabdi kepada abdi dalam. Gajinya sangat-sangat kecil. Tapi mereka punya kebanggaan bisa mengabdi kepada sultan. Bisa mengabdi kepada raja mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana pengabdian Bapak Ibu dan saya kepada Kristus. Raja di atas segala raja. Seorang prajurit. Kesetiaannya diukur dari kesabaran, dari fokusnya, dan dari pengabdiannya. Mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama yang sudah jarang kita dengar. Bagaimana pengabdian kita kepada Kristus Bapak Ibu. Apa itu artinya mengabdi? Kita perlu merenungkan bersama-sama. Mengabdi itu berarti bukan memikirkan diri. Tapi memikirkan Dia dan semua rancangannya dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Model yang kedua, kita cepat Bapak Ibu. Model kesetiaan yang kedua Kristiani, Paulus mengatakan tentang disiplin seorang olahragawan. Dia berkata dalam ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikan Bapak Ibu, menarik sekali. Beda sekali olahragawan zaman sekarang dengan zaman dulu Bapak Ibu. Zaman dulu dan zaman sekarang juga seharusnya. Dibutuhkan ketaatan mutlak. Ketaatan yang tanpa syarat. Paulus mengatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Coba perhatikan bagian ini Bapak Ibu. Waktu Paulus menulis suratnya ada istilahnya aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Waktu itu sedang olimpiade pertama di Athena. Jadi karena olimpiade orang banyak dari seluruh dunia datang, dia sambil jual tenda di sana, dia menghidupi kehidupannya sendiri dengan jual tenda, kesempatan dia beritakan Injil. Itu sebabnya tulisannya banyak dipengaruhi suasana hangat waktu itu karena sedang demam olimpiade.
Sama dengan sekarang sedang demam sepak bola. Jadi kalau Paulus tulis surat, pasti dia cerita tentang pemain-pemain sepak bola. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, Paulus mengatakan, perhatikan bagian ini. Di zaman itu, kejuaraan tidak melulu tentang siapa yang paling depan. Pertanyaannya, apakah waktu dia melakukan semua pertandingan itu mengikuti peraturan-peraturan yang ada? Ini penting. Kekristenan bukan hanya memperhatikan tujuan. Kekristenan juga memperhatikan bagaimana cara mencapai tujuan. Tujuan yang mulia itu baik, tapi harus juga ditempuh dengan cara-cara yang mulia. Karena kekristenan, sekali lagi, bukan hanya memperhatikan tujuan, tapi juga dia memperhatikan cara mencapai tujuan. Nah, Paulus memberitahu kepada kita malam hari ini, memang pertama-tama kepada Timotius, tapi datang juga kepada kita Bapak Ibu, seorang olahragawan penting punya ketaatan, ikut aturan main dalam sebuah pertandingan. Ada peraturan-peraturan yang dibuat dan seorang atlet harus mentaati itu mutlak. Dia tidak boleh sembarangan main. Submission, ketundukan, ketaatan itu penting sekali bagi seorang atlet. Tahukah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Di abad kita, orang pertama lari 100 meter yang punya kecepatan di bawah 10 detik. Itu Ben Johnson dari Kanada. Coba bayangkan Bapak Ibu, orang itu pemecah rekor pertama bisa menembus di bawah 10 detik dalam jarak 100 meter. Tetapi beberapa tahun kemudian semua gelarnya dicopot, medalinya diminta. Ketahuan dia menggunakan doping. Batal sebuah gelar, batal semua rekor yang dia buat. Kenapa? Dia mentaati peraturan di lapangan, tapi dia tidak mentaati peraturan di luar lapangan. Dia mengkonsumsi doping. Nah, saya bisa mengerti ini karena saya dulu pernah menjadi atlet Bapak Ibu. Dari mulai SMP saya sudah pernah cerita kepada Bapak Ibu. Saya dilatih keras setiap pagi bangun, harus makan kacang hijau, bubur kacang hijau, nggak boleh pakai santan, paling boleh cuma pakai gula Jawa, gula merah itu setiap pagi. Supaya kalau lari berapa jauh pun perut kita nggak naik, nggak boleh makan sambal 2 minggu sebelum pertandingan, tidak boleh menyentuh sambal supaya jangan sampai keluar nanti waktu berlari. Kita latih sangat ketat dilatih Bapak Ibu. Jadi bukan hanya mengikuti aturan pertandingan, tapi di luar pertandingan pun ada aturan-aturan ketat yang harus dijaga. Kalau pusing kepala nggak boleh sembarangan minum obat. Karena ada beberapa obat yang mengandung unsur doping. Ada banyak atlet yang terkena kasus doping bukan karena mengkonsumsi doping. Mungkin mereka sedang nggak enak badan, mereka minum obat. Ternyata obat mengandung zat tertentu. Maksud saya, perhatikanlah Bapak Ibu, seorang atlet membutuhkan ketaatan dalam sebuah gelanggang pertandingan, dia juga membutuhkan ketaatan di luar gelanggang pertandingan. Aturan harus ditaati. Begitulah anak-anak Tuhan. Kita semua sedang ada di dalam gelanggang pertandingan. Semua kita adalah olahragawan kepunyaan Kristus. Nah, pertandingan rohani enggak punya musim. Pertandingan atletik ada musimnya, Olimpiade 5 tahun sekali, sepak bola 4 tahun sekali, PON 4 tahun sekali, Pekan Olahraga Nasional atau Porda, Pekan Olahraga Daerah, mungkin 3 tahun sekali. Tetapi dalam pertandingan rohani, setiap hari adalah pertandingan. Setiap hari adalah di mana kita sedang berkompetisi dalam hal spiritual. Itu sebabnya setiap hari dibutuhkan ketaatan. Kesetiaan seorang atlet dilihat dari ketaatannya. Disiplin seorang olahragawan bisa dilihat bagaimana dia taat terhadap peraturan di dalam medan pertandingan atau peraturan di luar pertandingan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, semua kita Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Saya tahu Bapak Ibu tipikal orang-orang yang setia. Buktinya di tengah liburan panjang seperti ini, Bapak Ibu sedang datang juga ke tempat ini berdoa. Itu adalah sesuatu yang sangat baik. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita juga perlu memperhatikan pentingnya taat dalam peraturan, baik di dalam dan di luar gereja, baik di dalam pekerjaan atau di luar pekerjaan. Ketaatan kita haruslah berbanding lurus dengan kerohanian kita. Lalu kemudian tipe model kesetiaan yang kedua Bapak Ibu, kesetiaan Kristiani dari olahragawan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan pentingnya taat kepada peraturan. Namun yang kedua apa? Disiplin seorang olahragawan gigih. Seorang olahragawan itu harus punya kegigihan yang luar biasa.
Harus berjuang sampai habis. Kalau Bapak Ibu buka di YouTube, Bapak Ibu akan tahu satu cerita bagus sekali. Ada seorang pelari maraton. Dia diutus oleh negaranya ikut olimpiade. Lalu kemudian dia berlari. Bapak Ibu, ketika dia berlari terjadi insiden kecelakaan, kemudian dia jatuh, cedera, cukup serius. Tapi dia bangkit berdiri, dia terus berlari. Yang cukup menarik. Semua pelatihnya, teman-temannya berkata, sudah stop, berhenti. Karena semua stadion sudah mulai kosong, orang-orang sudah mulai habis. Pertandingan sudah habis dari tadi, kamu kok masih terus lari? Karena dia belum sampai finish. Tapi dia terus berlari, dia terus berlari, dia terus berlari. Sampai di stadion semua sudah sepi. Beberapa panitia yang tersisa dengan beberapa reporter televisi. Lalu kemudian dia ditanyai, kenapa engkau terus berlari? Bukankah sudah usai semuanya? Engkau tidak akan pernah bisa juara. Lalu dia berkata begini, negaraku mengutus aku bukan untuk mengakhiri pertandingan. Negaraku mengutus aku untuk menyelesaikan pertandingan. Walau dia tidak juara. Itu spirit seorang olahragawan. Punya fighting spirit yang luar biasa. Gigih. Anak-anak Tuhan, kita perlu teladan yang seperti ini. Jadilah olahragawan Kristus. Gigih. Punyalah kegigihan. Jangan pernah berhenti menyerah sebelum Tuhan berkata selesai. Teruslah punya kegigihan. Perhatikanlah orang-orang hebat. Mereka orang-orang yang punya kegigihan double porsi. Jadilah anak-anak Tuhan yang punya fighting spirit yang kuat, yang kokoh, punya determinasi yang jelas. Mari kita bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang gigih. Kita akan diberkati oleh Tuhan senantiasa. Ayo tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian yang terakhir Bapak Ibu, tipe atau model kesetiaan Kristen yang terakhir yang diberitahu Paulus kepada Timotius juga kepada kita. Kerajinan seorang petani. Apa yang kita bisa pelajari dari seorang petani? Kerja keras. Bagi seorang petani kesetiaan berarti kerja keras. Perhatikan ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras. Bapak Ibu kita tahu. Orang zaman dulu terkenal dengan agrokultural, budaya pertanian. Nah Bapak Ibu, memang di daerah-daerah Palestina sana termasuk Israel ada daerah-daerah yang subur. Tapi kebanyakan daerahnya tidak subur. Beda dengan kita di Indonesia. Di Indonesia ini Bapak Ibu sinar matahari cukup, hujan cukup. Kita daerah Katulistiwa karena kita tropis. Itu sebabnya subur luar biasa. Itu sebabnya ada lagu yang mengatakannya tongkat kayu dan batu dilempar itu jadi tanaman. Apalagi di Jawa. Di Jawa terkenal tanahnya sangat subur. Ada banyak gunung berapi. Setelah meletus, laharnya itu menjadi sesuatu yang sangat menyuburkan tanaman. Itu sebenarnya di Jawa, jangankan tumbuhan, saya saja dilempar tumbuh. Subur sekali. Tetapi yang subur seperti ini pun perhatikanlah. Petani di tempat kita, semua pekerja keras. Tidak ada petani yang tidak bekerja keras. Apalagi di dunia Palestina yang geografisnya sangat keras. Tidak mudah pertanian di daerah Palestina sana Bapak Ibu. Waktu saya ke Israel pertama diajak Pak Anhan. Sampai di Mesir Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel pasti tahu ini. Sampai di Taba Mesir lalu ada perbatasan 100 meter zona netral. Kita nggak boleh diantar tour guide, kita bawa koper kita masing-masing di zona netral itu kita bawa sampai di Israel. Di antara 100 meter itu ada pagar, sana ada gunung batu, ada pagar. Di sebelah sana ada tentara Israel, keren sekali, ganteng-ganteng, elit luar biasa. Di sebelah sini ada tentaranya Mesir, gagah juga, tapi kalah banyak dari yang sana. Tetap gagah sana. Kita masuk, begitu masuk di imigrasi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, diperiksa semuanya. Begitu nyebrang ke Israel, saya kaget. Selama ini saya cuma dengar dari orang. Waktu saya mengalami, kok beda ya? Ada banyak tanaman bagus-bagus, bunganya indah, hijau royo-royo. Saya bingung. Gunung batu yang sama, laut yang sama, geografis yang sama, pulau yang sama. Kok bisa beda? 100 meter saja langsung beda. Saya keluar, saya korek-korek bunga itu Bapak Ibu. Saya ketemu di bawah bunga itu ada selang. Selangnya itu kira-kira sebesar ujung jari saya ini Bapak Ibu selangnya. Selangnya itu dibolong-bolongin begitu. Lalu mengalir air. Ternyata mereka membuat pertanian yang luar biasa. Jenis bunga ini satu hari membutuhkan berapa mililiter air, maka keluarlah segitu secukupnya. Semua. Pertanian juga begitu. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan kaget. Kalau contohnya apel 1 tahun panen 3 kali di Indonesia, di sana 6 kali.
2 kali lipat. Itu zaman sekarang. Hasil dari kerja keras mereka punya teknologi pertanian yang luar biasa. Tetapi di zaman ketika Rasul Paulus hidup, zaman ketika Timotius hidup, seorang petani itu harus bekerja keras. Geografis mereka tidak memungkinkan melakukan agrokultural, tapi mereka harus menjadi petani pekerja keras. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus memberi nasihat. Seorang petani harus bekerja keras. Bapak Ibu dan saya perhatikan, sebenarnya kita semua adalah petani. Kita adalah ladang Tuhan. Kita anggur, pohon anggur kepunyaan Allah. Kita kebun anggur kepunyaan Tuhan. Kita ini ladang Tuhan sekaligus. Kita adalah petani yang punya ladang. Siapa ladang kita? Keluarga kita. Siapa ladang kita? Usaha kita. Siapa ladang kita? Pelayanan kita. Profesi kita. Itu adalah ladang kita. Kita harus menggarapnya dengan kerja keras. Ladangmu pertama-tama adalah keluargamu. Apakah engkau bekerja keras untuk keluargamu? Menggarapnya supaya keluarga kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Supaya keluarga kita bisa melihat bahwa Kristus ada bersama dengan kita. Bapak Ibu, setiap kita adalah petani-petani di dalam Kristus. Kita perlu menggarap apa yang Tuhan percayakan sampai selesai dan produktif. Seorang petani harus bekerja keras. Yang terakhir Bapak Ibu, firman Allah berkata demikian, kerajinan seorang petani itu haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya, ayat yang ke-6. Kalau begitu apa yang kita bisa pelajari? Motivasi. Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Seorang petani, kenapa dia bekerja keras? Dia tahu, dia punya motivasi yang jelas bahwa dia pasti panen. Dia pasti menuai. Itu sebabnya dia bekerja keras. Dia bekerja keras karena dia tahu motivasinya. Dia sekali lagi pasti panen. Hidup kekristenan harus seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perhatikanlah. Yang membuat dia bergairah. Yang membuat dia bekerja keras. Karena dia tahu dia akan mendapatkan upah. Dia akan menuai dari sebuah kerja kerasnya. Hidup harus seperti itu. Mulai malam ini ayo kita belajar bersama-sama. Belajarlah mengatur hidup ini dimulai dari apa? Bagaimana kita akan berakhir di sini. Saya beri contoh Bapak Ibu. Saya sekarang ada di sini. Saya ingin dikenal sebagai hamba Tuhan seperti apa? Kira-kira kalau saya mati nanti, saya ingin di batu nisan saya ditulis seperti apa? Hamba Tuhan yang jujur. Hamba Tuhan pekerja keras. Hamba Tuhan yang penuh semangat. Kira-kira saya ingin dicatat seperti apa di batu nisan saya? Jadi saya harus punya motivasi. Ketika saya mencatatkan diri saya pingin nanti kalau saya meninggal dunia, saya dikenal sebagai hamba Tuhan yang selalu berkata jujur. Saya pingin batu nisan ditulis seperti itu. Mulai hari ini, saya harus hidup fokus untuk terus memperhatikan motivasi saya. Tujuan saya harus sampai di sana. Saya harus jadi orang yang memberitakan firman dengan jujur. Maka saya akan mengatur hidup saya. Begitulah seorang petani. Kenapa dia bekerja keras? Dia tahu dia akan panen. Bapak Ibu mulai malam hari ini, tentukan engkau ingin dikenal sebagai apa. Sebagai seorang suami, engkau ingin dikenal suami seperti apa. Kelak orang mengenalmu sebagai istri yang seperti apa. Kelak orang mengenalmu sebagai seorang pengusaha yang seperti apa. Mari pikirkan yang baik, tuliskan itu, bergeraklah hidupmu. Biar motivasimu digerakkan oleh itu. Supaya kita mengatur hidup kita dengan tertib, terus sampai suatu hari kelak kita akan menuai apa yang kita sudah tanam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus memberi 3 model kesetiaan Kristiani. Dari disiplin seorang prajurit, kemudian Bapak Ibu dedikasi seorang prajurit, disiplin seorang olahragawan, kerja keras dari seorang petani. Malam ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita renungkan firman Tuhan ini. Ingatlah betapa pentingnya kesetiaan. Dan ingatlah, kesetiaan adalah buah dari Roh Kudus. Tetaplah setia kepada Allah. Tetaplah tunduk kepada kebenaran firman-Nya. Dan perhatikanlah, biarkan Roh Kudus melahirkan kesetiaan yang luar biasa dari hidup kita. Saya akan mengutip perkataan Paulus dan ayat yang ke-7. Perhatikan ayat yang ke-7 Bapak Ibu sebagai ayat yang terakhir. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Perhatikanlah apa yang kita dengar malam hari ini. Tuhan yang maha baik akan memberi kepada Bapak Ibu dan saya pengertian dalam segala sesuatu. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Malam ini, saya selesai sampai di sini, saya ingin Bapak Ibu renungkan bagian ini bersama-sama. Aristoteles pernah berkata demikian. Ketika engkau sukses, teman-temanmu mengenalmu. Tetapi ketika engkau gagal, engkau akan mengenal siapa temanmu. Betapa tidak mudah mencari orang setia. Tuhan mencari orang setia. Raja Salomo mencari orang setia. Dan hari ini kita banyak sekali melihat orang mencari orang yang setia. Karena engkau adalah Roh Kudus, engkau pasti akan menjadi pribadi-pribadi yang setia, dimampukan oleh Allah Roh Kudus. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan merenungkan firman Allah ini, meresponi firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, pentingnya sebuah kesetiaan, karena kesetiaan itu sungguh diperhitungkan mahal oleh Tuhan. Haleluya. Malam ini kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah Tuhan menolong kita melalui Allah Roh Kudus. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang punya kesetiaan. Yang sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Segalanya yang ku percaya, Yesus. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Kau segalanya yang ku percaya,
Sungguh kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, buat kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Roh Kudus Engkau berikan hikmat kekuatan bagi setiap kami untuk kami kerjakan firman-Mu menjadi hamba yang taat dan setia sampai akhir, mengikut Yesus, mengiring Yesus seumur hidup kami. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta John Panggabean yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami. Kami percaya hikmat pengurapan kuat kuasa daripada Tuhan Kau tambah-tambahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Kemanapun beliau Engkau utus, kami percaya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya malam hari ini kami rindu memberikan persembahan satu sukacita yang besar bagi setiap kami bisa turut serta dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebab itu kami rindu memberikan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang siap memberi sama-sama kita berkata amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Katakan taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.